Coba Anda coba Anda ingat-ingat lagi suasana di grup WhatsApp komite sekolah Anda bulan lalu. Atau ya, kalau Anda belum memiliki anak, coba putar kembali memori masa sekolah Anda sendiri. Konstitusi kita tuh di atas kertas dengan gagah mengamanatkan bahwa pendidikan dasar itu digratiskan penuh oleh negara. Ya, digratiskan penuh. Itu teorinya ya. Betul, teorinya. Tapi di dunia nyata, rasanya kok menyekolahkan anak itu kayak berlangganan layanan premium yang penuh dengan hidden fee gitu, atau biaya tersembunyi. Selalu saja ada tagihan tak terduga yang tiba-tiba muncul dengan label kesepakatan bersama. Selamat datang di eksplorasi mendalam kita kali ini. Misi kita hari ini sangat spesifik dan jujur saja sedikit memicu adrenalin. Kita akan membongkar tuntas anatomi pungli atau yang lebih akrab di telinga kita sebagai pungli di lingkungan sekolah. Dan kita tidak akan membahas ini sekedar dari kacamata opini pinggir jalan ya. Untuk membedah mengapa praktik ilegal ini bisa, bermutasi menjadi sebuah kewajaran yang menggerogoti ekosistem pendidikan kita sudah menyiapkan tumpukan sumber yang luar biasa tajam. Di meja kita hari ini ada laporan komprehensif dari Indonesia Corruption Watch atau ICW tertanggal Juni 2024 tentang strategi melawan pungli. Menarik. Ya, dan kita juga akan menyandingkannya dengan temuan investigasi terbaru dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh pada Februari 2026. Belum lagi ada sebuah kasus nyata dari Radar Bali yang tingkat absurditasnya mungkin akan membuat Anda tertawa miris, serta tinjauan hukum yang sangat mendalam dari kumparan mengenai konsekuensi pidana dari tindakan-tindakan ini. Melalui tumpukan informasi ini, kita ingin membantu Anda memetakan sebuah ilusi yang selama ini menjebak banyak orang tua. Ilusi tentang batasannya, kan? Tepat sekali. Di mana sebenarnya garis batas antara sumbangan sukarela yang sejati dengan pemerasan yang dibungkus rapi menggunakan pita demi kebaikan anak. Ini menjadi sangat krusial, karena pungli di sekolah bukan sekedar persoalan dompet orang tua yang terkuras. Ini adalah tentang arena simulasi pertama, di mana generasi penerus kita, anak-anak kita, belajar tentang integritas, atau justru belajar menormalisasi korupsi sejak mereka berseragam merah putih. Oke, mari kita bedah informasi ini. Kalau kita membaca laporan ICW, alur uang untuk sekolah negeri itu sebenarnya sudah sangat terang benderang ya. Sekolah negeri itu ibaratnya sudah disuapi penuh oleh negara. Aliran dananya berlapis. Ada bantuan operasional sekolah atau BOS yang dihitung per kepala siswa. Lalu ada bantuan operasional pendidikan atau BOP. Belum lagi suntikan rutin dari APBN dan APBD. Sangat masif sebenarnya dukungan dananya. Nah, artinya secara regulasi, khususnya juga kita merujuk pada Permendikbud nomor 44 tahun 2012, sekolah negeri pada dasarnya dilarang keras memungut biaya 1 sen pun dari peserta didik. Negara sudah menanggung operasional dasarnya. Ironisnya, karena ada larangan keras itulah, oknum-oknum di lapangan memutar otak dan bermain dengan semantik. Mereka memanfaatkan kebingungan publik antara istilah sumbangan dan pungutan. Laporan ICW menyoroti bagaimana dua kata ini sengaja dikaburkan. Padahal, secara hukum, garis batasnya sangat tebal. Sumbangan itu esensinya mutlak sukarela. Tidak ada batas waktu kapan Anda harus mentransfer dan sama sekali tidak ada patokan nominal. Berarti bebas dong ya? Sangat bebas. Anda memberi Rp5.000, Rp1.000.000, atau bahkan sekedar menyumbang tenaga, itu sah. Tidak menyumbang pun tidak masalah. Berarti kata kuncinya ada di fleksibilitas dan ketiadaan paksaan ya. Ini sangat bertolak belakang dengan karakter sebuah pungutan. Jelas, pungutan itu sifatnya mengikat, kayak pajak gitu. Dia memiliki tenggat waktu pembayaran misalnya harus lunas sebelum tanggal 10, dan nominalnya sudah diketok palu secara sepihak. Dan bagian yang paling sering disembunyikan dari orang tua adalah regulasi kita dengan tegas menyatakan bahwa pungutan yang sifatnya mengikat ini hanya diperbolehkan di sekolah swasta. Sekolah negeri, dengan segala fasilitas dari negara tadi, haram hukumnya melakukan pungutan kepada siswa. Nah, dari data ICW ini, ada satu taktik manipulasi yang sering memicu perdebatan sengit di grup-grup orang tua. Dan ini adalah momen AHA yang sangat penting untuk Anda kenali. Coba Anda bayangkan skenario ini. Pihak sekolah atau komite membagikan surat edaran. Judul suratnya dicetak tebal, sumbangan sukarela. Tapi isinya beda. Beda banget. Begitu Anda membaca baris paling bawah,
Tertulis keterangan minimal Rp75.000 per bulan dibayarkan paling lambat sebelum ujian semester. Dan yang membuat suasana semakin toksik, nama-nama siswa yang orang tuanya belum menyumbang akan diumumkan di mading sekolah atau ibunya di-tag secara publik di grup WhatsApp kelas. Ini kan pemerasan psikologis. Apa yang baru saja digambarkan itu adalah modus klasik pencucian istilah. Jika kita membedahnya sampai ke inti, apapun label manis yang ditempelkan di depannya, entah itu sumbangan sukarela, infak pendidikan, uang kas paguyuban, jika di dalamnya memuat sebuah konsekuensi, maka secara otomatis status sumbangannya gugur. Konsekuensi ini bentuknya bisa apa saja, Kak? Bermacam-macam. Bisa konsekuensi akademis seperti nomor ujian ditahan, nilai rapor tidak dibagikan, atau ijazah disandera. Bisa juga konsekuensi sosial, seperti anak Anda disindir oleh wali kelas di depan teman-temannya, atau orang tua dipermalukan di grup chat. Jika ada ancaman tersembunyi seperti itu, jika ada konsekuensi dari tidak membayar, itu bukan sumbangan. Itu adalah pungutan liar. Dan pungli, dalam kamus hukum kita, adalah bentuk tindak pidana korupsi. Wah, kata korupsi ini lumayan berat ya. Dan yang membuat jaring laba-laba pungli ini semakin sulit diurai, pelakunya tidak selalu institusi sekolah secara langsung. Laporan ICW menyoroti sebuah loophole atau celah yang sangat cerdik. Larangan bagi komite sekolah untuk memungut uang itu sebenarnya sudah dikunci rapat dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Betul, komite sudah tidak bisa lagi asal memungut. Nah, karena komite sekolah sudah disunat kewenangannya untuk mengutip dana, oknum-oknum ini menggeser eksekutornya ke pihak eksternal yang berada di area abu-abu. Muncullah entitas seperti koordinator kelas, korlas, atau paguyuban orang tua. Entitas ini kan tidak memiliki landasan regulasi resmi yang mengikat mereka seperti komite sekolah. Penggunaan entitas tak resmi ini murni sebuah strategi bypass. Mereka bertindak sebagai bumper atau perpanjangan tangan untuk menggalang dana dengan tameng kesepakatan sesama orang tua. Padahal, di balik layar, mekanismenya seringkali diatur sedemikian rupa agar sekolah tetap mendapatkan aliran dana segar. Argumen bahwa pihak sekolah atau kepala sekolah tidak tahu menahu tentang pungutan rutin yang ditarik oleh koordinator kelas ini seringkali gugur oleh logika dasar. Masa iya sekolah tidak tahu ada perputaran uang di kelasnya sendiri? Tepat, sangat tidak masuk akal ada perputaran uang yang masif, sistematis, dan melibatkan seluruh ekosistem kelas di dalam area sekolah tanpa sepengetahuan atau paling tidak restu diam-diam dari pemangku kebijakan di sekolah tersebut. Kalau kita bicara soal pemangku kebijakan yang menyalahgunakan wewenang, disinilah bagian yang sangat menarik. Level absurditatnya sudah tidak masuk akal. Jika Anda selama ini berpikir pungli itu mentok di urusan memaksa beli seragam di koperasi atau bayar uang LKS, mari kita bedah kasus nyata yang diangkat oleh Radar Bali di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Saat saya membaca artikel ini, rasanya campur aduk antara ingin marah dan tertawa karena saking konyolnya. Yang sangat menarik di sini adalah bagaimana kasus di Buleleng ini menjadi potret karikatur yang sangat kelam tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan mutlak di tingkat akar rumput dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan. Ini melampaui sekedar kutipan uang receh. Bayangkan skenarionya. Anda sekolah tinggi-tinggi, mendapat gelar sarjana pendidikan dengan niat mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, oknum kepala sekolah dasar di kasus ini yang dilaporkan langsung oleh guru-gurunya sendiri ke Dinas Pendidikan memperlakukan sekolah seperti waralaba pribadinya. Kepala sekolah ini memiliki kantin di dalam area sekolah. Alih-alih menyewa staf, dia memaksa para guru yang seharusnya sibuk menyiapkan RPP atau mengoreksi PR untuk menjadi pengelola kantinnya. Dipekerjakan sebagai penjaga kantin. Benar, para pendidik ini diwajibkan datang jam 6.15 pagi setiap hari, bukan untuk menyambut siswa, melainkan untuk menggoreng tempe dan menyiapkan barang dagangan si bos. Dan yang membuat fenomena ini berubah dari sekedar komedi gelap menjadi sebuah tragedi pendidikan adalah siapa yang pada akhirnya menanggung kerugian terbesar. Korban utamanya bukan hanya guru yang dieksploitasi tenaganya, tetapi anak-anak didik itu sendiri. Eksploitasi ekonomi ini langsung merampas hak belajar mereka. Berdasarkan laporan investigasi tersebut, oknum kepala sekolah ini dengan sadar memotong jam pelajaran efektif siswa hingga 20 menit per harinya.
Waktu 20 menit itu kan sangat berharga untuk mengejar ketertinggalan materi. Dan tebakan saya, pemotongan ini bukan untuk menambah sesi bimbingan konseling atau ekstrakurikuler kan? Sama sekali bukan. Tujuannya murni komersial. Jam pelajaran dipotong semata-mata agar para siswa memiliki waktu istirahat yang lebih panjang. Dan perpanjangan waktu istirahat ini bukan didesain agar siswa bisa bermain atau bersosialisasi dengan sehat, melainkan agar mereka punya waktu lebih lama untuk mengantri dan membelanjakan uang saku mereka di kantin milik sang kepala sekolah. Lebih parah lagi, laporan itu menyebutkan bahwa jika ada siswa yang kedapatan membawa bekal atau tidak jajan di kantinnya, siswa tersebut akan dicari dan dimarahi. Dicari dan dimarahi cuma karena bawa bekal dari rumah. Iya. Ini adalah contoh sempurna bagaimana perilaku koruptif di tingkat atas secara langsung merusak kualitas pendidikan anak-anak. Ini perampokan ganda. Waktu belajar anak-anak dicuri dan mereka dipaksa menjadi konsumen pasif demi membiayai ambisi bisnis seorang birokrat pendidikan. Dan ternyata, ketika kita menggali temuan dari sumber lain, pemerasan terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa ini tidak berhenti di urusan menjaga gorengan kantin, kantong pribadi mereka pun secara sistematis dihisap. Fakta itu membawa kita pada laporan investigasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh yang dirilis pada Februari 2026. Laporan ini membongkar dimensi lain dari pungli, yang kali ini menyasar instrumen kesejahteraan dan hak profesional para pendidik, yaitu uang tunjangan sertifikasi. Padahal kita tahu persis, untuk mendapatkan status sertifikasi itu, seorang guru harus melewati proses yang berdarah-darah. Harus mengabdi bertahun-tahun, menyusun portofolio tebal, hingga lulus berbagai ujian kompetensi. Dan yang membuat saya gemas, laporan Ombudsman itu mencatat bahwa pemerintah pusat sebenarnya sudah menyadari kerawanan ini. Mereka sudah meluncurkan sebuah sistem canggih bernama SIMBAR, atau Sistem Informasi Manajemen Pembayaran. Sebuah inovasi yang bagus sebenarnya dari pemerintah. Betul, sistem ini dirancang agar uang tunjangan sertifikasi itu langsung meluncur, bypass dari rekening Kementerian Keuangan di Jakarta, langsung masuk ke rekening pribadi masing-masing guru di daerah, tanpa perlu transit di kas pemerintah daerah. Tujuannya kan jelas, untuk meminimalkan potongan. Secara arsitektur birokrasi, SIMBAR ini adalah langkah mitigasi korupsi yang sangat elegan. Teknologi ini memotong jalur birokrasi yang panjang, yang selama ini sering menjadi tempat mengendapnya dana atau lokasi terjadinya pemotongan liar. Uangnya memang secara digital utuh masuk ke rekening pribadi guru. Namun, solusi teknologi yang high-tech ini ternyata dikalahkan oleh metode pemerasan yang sangat low-tech dan primitif di lapangan. Uangnya tidak dipotong di bank, melainkan ditagih secara fisik di ruang guru. Persis. Mengulangi pola jatah preman seperti kasus di Bali tadi, oknum-oknum memegang kuasa di sekolah tetap mencari cara untuk memalak. Meskipun uangnya sudah ada di rekening guru, mereka diwajibkan untuk menarik uang tunai dan menyetorkannya kepada kepala sekolah. Di Aceh, laporannya menyebutkan angka kutipan wajib sebesar Rp100.000 untuk setiap bulan pencairan. Dan ingat, sertifikasi itu cairnya rapel per 3 bulan. Nah, berarti seorang guru harus menyerahkan Rp300.000 tunai begitu uangnya cair. Dan bukan cuma guru PNS bersertifikasi yang jadi sasaran. Guru honorer yang baru diangkat menjadi PPPK pun ikut diperas. Bayangkan, mau mengurus pemberkasan administrasi saja ada uang tanda tangan. Guru kelas dimintai Rp25.000, sementara guru agama, ironisnya, ditarik lebih mahal, yaitu Rp100.000. Stempel dan tanda tangan kepala sekolah seolah-olah disewakan seperti barang dagangan. Jika kita menarik isu ini ke ranah jurisprudensi, tinjauan hukum dari artikel Kumparan memberikan perspektif yang sangat mencerahkan. Praktik menagih uang tanda tangan atau jatah sertifikasi ini tidak bisa lagi dilunakkan dengan istilah pelanggaran etika profesi atau sekadar uang administrasi internal. Mata hukum melihatnya sebagai tindak pidana korupsi yang murni. Mungkin kalau kita cerita begini di warung kopi, akan ada yang nyeletuk, lebay amat, uang Rp25.000 atau Rp100.000 per bulan kok dibilang korupsi? Emangnya mereka koruptor BLBI atau proyek EKTP yang triliunan? Pandangan seperti itulah yang membuat pungli tumbuh subur ketika masyarakat menormalisasi kejahatan karena angkanya dianggap receh. Artikel Kumparan memberikan preseden yang sangat kuat untuk mematahkan mitos tersebut dengan mengangkat sebuah kasus nyata terdakwa oknum kepala sekolah bernama Bakrisal. Oknum ini dijerat menggunakan pasal 12 huruf E, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,
Yang membuat vonis kasus ini menjadi landmark yang penting adalah fakta bahwa total uang yang masuk ke kantong terdakwa dari hasil memeras itu hanya sebesar 2,2 juta rupiah. Nah, ini poin yang bikin merinding. 2,2 juta rupiah. Bagi sebagian orang, itu mungkin setara dengan harga satu buah smartphone kelas menengah ke bawah. Tapi hukumannya tidak main-main. Betul. Ancaman pidana untuk pasal 12 huruf E ini sangat dahsyat. Meskipun nominal yang dikorupsi terkesan sangat kecil, undang-undang menetapkan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, ditambah denda minimal 200 juta rupiah. Hakim yang memutus perkara seperti ini tidak memegang kalkulator untuk menghitung kerugian negara secara matematis. Mereka memutus berdasarkan pertimbangan sosiologis dan filosofis yang mendalam tentang makna kekuasaan. Kalau diurai ke dalam bahasa yang lebih sederhana, apa sebenarnya pertimbangan sosiologis dan filosofis yang membuat palu hakim bisa sebegitu beratnya untuk kasus 2 juta rupiah? Sederhananya begini, secara sosiologis, pungli yang dilakukan oleh pimpinan sekolah merusak kepercayaan kolektif masyarakat terhadap institusi pendidikan. Jika sekolah saja sudah menjadi tempat pemerasan, kemana lagi masyarakat bisa berharap? Sementara secara filosofis, pasal 12 huruf E ini khusus dirancang untuk menghukum pemerasan dalam jabatan. Intinya, hukum tidak melihat berapa ribu rupiah yang dicuri, tetapi melihat bahwa ada seseorang yang diberikan kewenangan oleh negara, lalu menyalahgunakan wewenang absolut tersebut untuk mengintimidasi dan merundung bawahannya yang tidak berdaya. Hukum kita menganggap pemerasan oleh penguasa kecil ini sama berbahayanya dengan kejahatan korupsi kelas berat, karena ia mencederai esensi keadilan itu sendiri. Jadi, kalau kita tarik nafas sejenak dan melihat gambaran besarnya, apa arti dari semua ini bagi Anda? Mengapa informasi ini krusial? Entah Anda seorang orang tua yang bulan depan harus membayar cicilan uang gedung, pekerja profesional, atau sekedar warga negara yang peduli. Laporan ICW membedah titik rawan atau danger zones di mana pungli paling sering bersembunyi. Menyadari pola di titik-titik ini adalah langkah pertama untuk tidak menjadi korban. Pemetaan ICW terhadap titik rawan ini sangat akurat karena mencerminkan siklus hidup seorang siswa. Titik pertama, dan yang paling masif perputaran uangnya adalah fase penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Ini adalah masa di mana orang tua berada di titik psikologis paling rentan. Mereka rela melakukan apa saja asal anaknya diterima di sekolah tujuan. Modusnya membentang dari pungutan uang formulir yang tidak resmi, manipulasi kuota dengan uang kursi agar anak bisa masuk lewat pintu belakang, hingga monopoli penjualan seragam wajib di koperasi sekolah, dengan harga yang bisa 2-3 kali lipat lebih mahal dari harga di pasar tradisional. Benar-benar dieksploitasi kepanikannya ya. Lalu titik rawan kedua yang dibahas ICW adalah favorit sepanjang masa, study tour atau kunjungan lapangan. Secara teori akademis, membawa anak belajar keluar dari ruang kelas tentu bagus untuk membuka wawasan. Tapi pada praktiknya, study tour ini seringkali dibajak dan berubah fungsi menjadi event organizer berkedok edukasi yang menjadi lahan bisnis oknum komite atau sekolah. Pemaksaannya seringkali sangat halus tapi mematikan. Anak yang tidak ikut tetap diwajibkan membayar 50% hingga 100% biaya iuran dengan dalih subsidi silang atau ancaman akademis dilontarkan. Kalau tidak ikut, tidak akan dapat nilai untuk tugas akhir mata pelajaran tertentu. Dan jika kita mengkritisinya lebih jauh, seperti temuan ICW, hal yang paling tidak masuk akal dari study tour ini adalah jadwal pelaksanaannya. Begitu banyak sekolah yang mengadakan acara ini persis di akhir tahun ajaran, tepat setelah siswa menyelesaikan seluruh rangkaian ujian akhir. Coba pikirkan ironinya. Anak-anak sudah selesai ujian, tinggal santai menunggu nilai rapot dicetak atau ijazah dibagikan, lalu tiba-tiba sekolah mengadakan study tour wajib. Esensi belajarnya di mana? Materi sudah selesai dievaluasi. Ini bukan lagi soal memperluas cakrawala pengetahuan, ini murni tamasya liburan yang dipaksakan dan dibebankan sepenuhnya pada kapasitas finansial orang tua dengan menggunakan otoritas sekolah sebagai penagih utang. Sayangnya, titik rawan yang ketiga jauh lebih kelam dan menyayat hati, yaitu pemotongan program Indonesia Pintar atau PIP. Dana PIP ini sejatinya adalah instrumen perlindungan sosial, uang tunai dari negara yang didesain khusus agar anak-anak dari keluarga miskin atau rentan miskin bisa membeli sepatu, buku, dan tidak perlu putus sekolah. Namun, oknum yang tidak bermoral bahkan tega memotong dana bantuan ini. Mereka menggunakan narasi biaya administrasi, uang transportasi pencairan, atau uang fotokopi dan beli materai sebagai imbalan jasa karena pihak sekolah sudah repot-repot menguruskan pencairannya.
Bayangkan, dana yang dirancang negara untuk mencegah anak putus sekolah justru disunat. Pemotongan inilah yang secara ironis bisa kembali mendorong anak miskin tersebut ke jurang putus sekolah. Mendengar rentetan fakta ini rasanya membuat darah mendidih. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau kita biarkan semua titik rawan ini terus terjadi dari generasi ke generasi, apa dampaknya di masa depan? Selain tagihan orang tua yang semakin mencekik. Dampak jangka panjangnya jauh lebih mengerikan dari sekedar beban ekonomi. Dengan membiarkan pungli merajalela di ekosistem sekolah, kita secara kolektif sedang menormalisasi korupsi di depan mata generasi penerus. Kita sedang membangun sebuah monumen korupsi yang megah tepat di depan mata anak-anak kita. Kita sedang menanamkan mindset bahwa aturan tertulis itu hanyalah formalitas belaka. Kita mengajarkan mereka secara real-time bahwa larangan bisa dibeli, kelulusan dan nilai akademis bisa dinegosiasikan dengan amplop sumbangan, dan bahwa memiliki jabatan atau kuasa berarti memiliki hak untuk menekan pihak yang lebih lemah. Tanpa sadar, kita sedang mendidik agen-agen koruptor masa depan. Itu konklusi yang sangat berat tapi sangat nyata. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa keluar dari siklus ini? Mengapa pungli bisa tumbuh begitu subur tanpa ada perlawanan yang berarti? Jawabannya hampir selalu berujung pada satu kata, takut. Orang tua takut jika mereka vokal, protes di rapat komite, anaknya akan dibully, didiskriminasi oleh guru, atau dikucilkan oleh ibu-ibu paguyuban lain. Guru takut jika mereka membongkar kebusukan kepala sekolah, karir mereka dimatikan, jam mengajarnya dihilangkan, atau sertifikasinya dipersulit. Secara psikologis, korbannya disandra. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ketakutan itu sangat rasional dan manusiawi. Oleh karena itu, perlawanan terhadap pungli yang mengakar ini tidak bisa dan tidak boleh dilakukan secara sporadis atau heroik sendirian. Harus dilakukan dengan cerdas, menggunakan infrastruktur hukum dan jaringan yang sudah tersedia. Anda memiliki opsi untuk bersuara tanpa harus mengorbankan masa depan anak atau karir Anda. Benar, dan laporan ICW membekali kita dengan beberapa taktik operasional yang sangat solid. Langkah pertama, gunakan jalur whistleblowing system atau sistem pelaporan anonim. Pemerintah sudah mengintegrasikan berbagai keluhan melalui portal lapor. Anda cukup mengakses lapor.go.id dari ponsel pintar Anda atau kirim SMS ke 1708. Sistem ini dirancang untuk meneruskan aduan langsung ke inspektorat daerah dan instansi terkait dengan opsi untuk menyembunyikan identitas Anda dari publik. Taktik kedua, jangan pernah bertarung sendirian. Bangunlah aliansi taktis. Dalam konteks sekolah, pasti ada orang tua lain yang diam-diam juga merasa tercekik oleh pungutan tersebut, namun tidak berani bicara pertama. Kekuatan protes kolektif dari 10 orang tua jauh lebih sulit diintimidasi oleh pihak sekolah dibandingkan keluhan satu orang. Selain itu, Anda bisa beraliansi dengan masyarakat sipil. Sepakat. Anda bisa merangkum bukti-bukti konkret seperti screenshot edaran WhatsApp, rekaman audio rapat, atau foto kwitansi, dan melaporkannya ke tim ICW melalui email laporpungli di antikorupsi.org. Ada juga teman-teman di Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI yang memiliki pengalaman panjang dalam menavigasi isu-isu pemerasan pendidikan ini. Mereka tahu cara menekan birokrasi dan memviralkan kasus dengan tetap melindungi Anda sebagai pelapor utama. Dan ini informasi pamungkas yang harus diketahui setiap warga negara. Jika Anda memiliki bukti valid, namun Anda mulai menerima teror, ancaman serius, intimidasi psikologis, atau bahkan ancaman fisik dari oknum birokrat pendidikan, hukum kita menyediakan perisai pelindung. Anda berhak meminta bantuan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Negara, melalui LPSK, memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan fisik serta merahasiakan identitas pelapor. Ekosistem perlindungan ini dibangun untuk memastikan bahwa keberanian Anda membongkar kebobrokan tidak akan dibayar dengan keselamatan keluarga Anda. Oke, kita sudah menyelam cukup dalam di eksplorasi kali ini. Mari kita bungkus dengan sebuah ringkasan singkat. Membedah tumpukan sumber kita hari ini membuktikan bahwa pungli di sekolah sama sekali bukan tentang uang receh kembalian kantin yang hilang. Ini adalah sebuah gerbang menuju kebiasaan koruptif yang difasilitasi oleh penyalahgunaan wewenang secara telanjang. Dari memotong jam belajar demi kantin hingga menyandera hak-hak profesional guru. Praktik ini harus dihentikan jika kita masih memiliki rasa hormat terhadap institusi pendidikan. Saya sepenuhnya sepakat. Dan sebagai penutup,
Saya ingin meninggalkan satu pemikiran mendalam yang mungkin tidak dibahas secara eksplisit di sumber laporan, namun sangat relevan untuk Anda. Sebagai masyarakat Indonesia, kita mewarisi budaya ketimuran yang luar biasa luhur. Kita diajarkan sejak kecil untuk menjunjung tinggi rasa terima kasih dan kebiasaan memberikan hadiah atau bingkisan sebagai wujud penghargaan yang tulus kepada mereka yang membimbing anak-anak kita. Budaya apresiasi itu memang sangat kental ya di interaksi kita. Benar. Tetapi, tantangannya adalah di mana batas pasti antara budaya berterima kasih secara lokal dengan embrio korupsi sistemik. Ketika bingkisan Hari Guru tidak lagi bersifat spontan, melainkan dipatok nominalnya oleh paguyuban dan ditagih setiap bulan lengkap dengan tenggat waktunya, apakah itu masih wujud terima kasih? Jika kita terus memaklumi biaya administrasi tak resmi, hadiah wajib, atau uang tanda tangan di sekolah atas nama budaya dan rasa sungkan, apakah kita sebenarnya sedang melatih anak-anak kita untuk menjadi arsitek sistem korup di masa depan mereka sendiri? Silakan Anda renungkan. Sebuah pertanyaan tajam yang wajib kita jawab di dalam hati masing-masing setiap kali menerima notifikasi tagihan dari grup sekolah. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam eksplorasi mendalam hari ini. Semoga diskusi panjang kita memberikan Anda amunisi perspektif yang baru, dan yang terpenting, keberanian untuk menuntut transparansi di lingkungan tempat anak Anda bertumbuh. Teruslah merawat rasa ingin tahu, dan tetaplah kritis terhadap narasi-narasi sukarela di sekitar Anda. Sampai jumpa di bedah informasi kita yang berikutnya.